Yang paling stres, yang paling gampang stres tuh yang pinter. Serius. Yang paling susah punya iman soal duit itu adalah orang-orang yang lulusan accounting, lulusan finance itu paling susah iman soal duit. Soalnya pinter ngitung. Saya kurang pinter ngitung, haleluya. Kalau Bapak Ibu sudah mulai banyak khawatir berarti sederhana. Anda enggak rest. Dan Anda tahu kalau Anda enggak rest jangan harap ada favor. Satu-satunya kerja keras yang disuruh oleh Alkitab adalah bekerja keraslah supaya istirahat. Saya kasih salah satu contoh lagi Bapak Ibu. Coba kita buka kitab Ayub. Nah, saudara pasti tahu ya, kitab Ayub. Ayub pasal yang ketiga ayat 24 sampai dengan 26. Saya kasih dulu landasan Alkitab supaya Bapak Ibu ngerti gimana kita mesti istirahat. Ayub pasal 3 ayat 24 sampai 26. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku. Jadi Ayub ini mengeluh. Dan keluhanku tercurah seperti air. Berarti Ayub ini sambat, nersulo, nelongso, sak dulur-dulurnya. Mengeluh, bersungut-sungut, tercurah seperti air. Berarti kan mungkin yang namanya geremeng itu banyak ya. Mungkin banyak sekali sampai seperti air, bahkan mungkin dengan air mata. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Berarti sebelum ada sesuatu yang mendatangin Ayub, dia cemas dulu. Betul enggak? Dia cemas, dia takut. Bapak Ibu, siapa yang enggak takut kalau lihat omset turun? Pengeluaran jalan terus. Yang sudah kadung nyicil rumah, enggak bisa diturunkan. Kalau di Australia bisa Bapak Ibu. Kalau di Indonesia enggak bisa diturunkan. Kalau kita enggak bisa bayar, kita bisa datang kepada pemerintah dan pemerintah akan kasih cara. Kayak teman saya beberapa waktu yang lalu, waktu COVID itu sebetulnya bukan enggak bisa bayar listrik. Dia lupa. Dia lupa enggak bayar listrik. Masalahnya lupanya sampai 2 bulan. Enggak sama kayak di Indonesia, lupa sak bulan aku dipedot. Di sana lupa 2 bulan enggak diputus. Lalu dia ditelepon sama pihak PLN-nya. Ditanya, kamu ngalamin kesulitan ta? Dia sebetulnya enggak sih, tapi dia itu lupa. Ya dengan santai dia jawab, oh iya, dalam hati kesulitan untuk mencari waktu buat bayar. Terus kemudian yang mengagetkan, sama PLN-nya, enggak pakai ditanya macam-macam, suruh menyerahkan bukti kemiskinan atau bukti enggak bisa bayar, enggak pakai surat-suratan begitu. Langsung sama PLN-nya serem loh Bapak Ibu. Seremnya gimana? Langsung dia dibebaskan dari yang 2 bulan itu, plus dia dikasih gratis selama 3 bulan ke depannya. Saya mau niru gitu, takut sama Tuhan Bapak Ibu. Janganlah, jangan. Saya pernah terlambat bayar, saya mau jawab tak biarno aja sampai 2 bulan kayak teman saya. Tapi orang Indonesia bahaya, banyak drama gini. Takut Bapak Ibu, enggak. Jadi Anda bayangkan siapa yang enggak khawatir ya. Listrik jalan terus, cicilan rumah jalan terus. Terus kemudian omset turun. Akhirnya tambah lama, akhirnya kurang sampai akhirnya harus ngambil dari tabungan. Nah tabungan lama-lama juga tambah menipis. Akhirnya di sini mulai ngitung, terutama yang pinter. Yang enggak pinter bersyukur, karena enggak punya otak jadi enggak bisa ngitung. Yang paling stres, yang paling gampang stres tuh yang pinter. Serius. Yang paling susah punya iman soal duit itu adalah orang-orang yang lulusan accounting, lulusan finance itu paling susah iman soal duit. Soalnya pinter ngitung. Saya kurang pinter ngitung, haleluya. Makanya saya iman soal duit tidak terlalu berat. Karena apa? Kurang pinter ngitung. Nah saudara Anda bayangkan itu worried, khawatir,
cemas, betul enggak? Ini yang dialami oleh Ayub. Berarti hatinya enggak tenang. Bisa nangkep. Pikirannya selama ini enggak tenang. Lalu kita lihat ayat 26. Kita lihat. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Anda perhatikan urutannya. Ayub itu tidak tenang. Betul ya? Karena dia tidak tenang, tidak tentram, gelisah, khawatir dan sebagainya, muncul ketakutan. Jadi Bapak Ibu, dari mana semua ini muncul? Karena Ayub tidak istirahat. Anda lihat, Ayub tidak mendapat istirahat. Anda boleh cek, kata istirahat di sini adalah Noah. Jadi Nuh, Anda bayangkan, karena gak ada rest di hati sama pikiran, muncul khawatir, muncul ketakutan. Kalau Bapak Ibu sudah mulai banyak khawatir, berarti sederhana, Anda gak rest. Dan Anda tahu, kalau Anda gak rest, jangan harap ada favor. Anda mau favor, rest. Rest dulu, istirahat dulu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, pada waktu Ayub mengalami penderitaan, satu persatu habis, keluarganya mati, harta habis, dia kena penyakit. Menurut Bapak Ibu berapa lama Ayub menderita itu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak berapa lama Ayub itu mengalami penderitaan mulai dari hartanya habis, keluarganya mati, anak-anaknya habis semua, sampai sakit penyakit kulit. Bapak Ibu berapa lama? Berapa Bu? 7 tahun. Ada lagi? 5 tahun? 4 tahun? Oke, itu yang kita salah mengerti semua. Selama ini kita mengerti tahunan kan. Saya kasih tahu, penderitaan Ayub itu terjadi habis semuanya itu 9 bulan. 9 bulan habis semua. Nah Anda tahu kenapa? Awalnya karena Ayub enggak rest. Kok bisa burut Ayub enggak rest? Kita akan lihat Ayub pasal 1. Kalau Anda melihat dari Ayub pasal 1, Bapak Ibu mengingat gak? Tuhan itu memuji kesalehan Ayub. Tapi saking salehnya, Anda tahu apa yang paling panik Ayub selalu lakukan? Ada yang tahu? Setiap hari Ayub panik. Panik apa? Jangan-jangan anakku hari ini berbuat dosa, jangan-jangan anakku mengucapkan perkataan yang salah. Ini ketidakistirahatan Ayub secara rohani. Jadi Bapak Ibu jangan dipikir kesibukan rohani itu ternyata berkenan. Enggak. Ayub itu panik, jangan-jangan anakku bikin dosa, jangan-jangan anakku ngomong salah. Jadi setiap hari Ayub itu panik bikin mezbah. Berapa banyak korban dia potong karena supaya anak-anaknya jangan sampai menimbulkan murka Tuhan. Bagaimana Ayub itu berjuang supaya Tuhan gak ngamuk, gak murka sama anak-anaknya. Ini secara roh, Ayub ini juga gak istirahat. Nah kalau Bapak Ibu panik puasa, 40 hari kurang, kayaknya harus dibanterin. Kayaknya kurang ini puasa, harus pelayanan dari Senin sampai Senin. Supaya apa? Allah menjawab doa. Saya kasih tahu, enggak. Ayub tidak istirahat. Maka semua masalah ini mulai terjadi. Jadi yang dinamakan enggak istirahat, itu karena hati sama pikiran kita enggak istirahat. Susah enggak istirahat? Susah. Satu-satunya kerja keras yang disuruh oleh Alkitab adalah bekerja keraslah supaya istirahat. Anda maksudnya ngerti? Di dalam kitab Ibrani, firman Tuhan menuliskan begini. Bekerja keraslah untuk istirahat. Kenapa ayat itu muncul? Karena untuk istirahat susahnya minta ampun.